bisa berjalannya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut mensukseskan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa tatap maya dengan anak-anakku sekalian di rumah. Tingkat 10 yang hari ini masih dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Di mana kegiatan ini memang dilaksanakan di tiap sekolah karena memang sangat diperlukan untuk pengenalan secara program kegiatan ataupun keberhasilan sekolah yang telah dicapai, juga hal yang lain yang perlu disampaikan pada anak-anak sekalian tingkat 10 yang berada di rumah. Mohon maaf, sekarang belum saatnya untuk luring karena memang kondisi yang belum memungkinkan. Apalagi kita juga kemarin menyimak dari Bapak Presiden kita untuk PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 Juli, hari Minggu yang akan datang. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Dan semoga kita semuanya, anak-anak sekalian di rumah beserta keluarga, beberapa orang tua siswa yang ikut hadir hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selawat serta salam semoga kita selalu limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, hari ini saya menyapa anak-anakku yang masuk ke SMK Negeri 122, dan alhamdulillah kalian adalah siswa-siswa pilihan kami yang akan mengikuti proses pembelajaran dan diharapkan selama 3 tahun ke depan bisa menyelesaikan studi ini dengan baik, juga dengan perjuangan yang tentunya ini memerlukan pengorbanan, juga perjuangan yang cukup matang untuk mencapai suatu cita-cita kita. Dan insya Allah lulusan-lulusan SMK Negeri 122 kita cetak untuk menjadi konglomerat ataupun juragan-juragan ataupun jadi pengusaha-pengusaha yang bermasa depan cerah, dan itu tidak mudah, perlu perjuangan. Sekolah selama 3 tahun ini adalah perjuangan yang harus Anda lalui. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa selesai sekolah dengan sukses, lancar, tidak gagal di perjalanan, karena kegagalan di perjalanan adalah salah satu yang menghambat masa depan kalian juga nanti. Dan insya Allah juga nanti di pihak sekolah juga akan membantu proses pencarian kerja dan penempatan di sekolah, juga pekerjaan khusus yang akan membantu kalian dalam memasuki dunia kerja dan dunia industri, di mana nanti setelah selesai studi sudah barang tentu itu akan Anda laksanakan. Tetapi selama 3 tahun ke depan sekarang, kewajiban kalian selaku pelajar ya mudah-mudahan bisa diikuti semua aturan-aturan dari sekolah, dan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dalam melaksanakan kegiatan secara aktivitas. Dan hari ini saya akan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan karakter juga program pemerintah, terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, juga dengan kantor cabang dinas juga wilayah 8 yang akan dikupas sama saya program-program kegiatannya. Dan ini merupakan hal yang memang perlu diketahui dan perlu dicermati oleh anak-anakku sekalian semuanya. Baik, untuk yang pertama, mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih dalam keadaan semangat mengikuti program kegiatan ini, karena jam-jam segini mungkin lelah, juga mungkin ngantuk juga ada. Mudah-mudahan
terus bersemangat untuk mengikutinya, karena kami di sini akan membekali hal-hal yang memang perlu disampaikan. Mudah-mudahan nanti di bulan Agustus agak mereda COVID-nya dan kita bisa tatap muka terbatas. Kalian juga mungkin akan hadir ke sekolah, tapi pada kegiatan dalam lingkungan sekolah ini mohon maaf sekali mungkin karena banyak kemungkinan yang terjadi, diharapkan kaitan dengan kesehatan kita masing-masing. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat kalian semuanya. Untuk materi hari ini yang ingin saya sampaikan kaitan dengan program pemerintah, yaitu Provinsi Jawa Barat, Gubernur kita pada bulan Desember tahun 2018, tepatnya tanggal 5, meluncing program Jabar Masagi, yang memang programnya sangat baik sekali untuk kita kembangkan dan kita laksanakan di sekolah. Dan itu merupakan program unggulan kita juga. Ini dilatar belakangi karena akibat terus-menerusnya berkembangnya teknologi yang berdampak pada derasnya informasi yang beredar terutama di media sosial gitu kan. Yang dapat berpengaruh pada kondisi psikologis para pelajar. Tiap zaman itu punya tantangan sendiri. Zaman milenial ini tantangan adalah perilaku. Karena informasi baik juga buruk, seliweran begitu cepat melalui teknologi khususnya di smartphone. Kalau kita salah pergaulan maka karakter mereka akan rusak. Pintar tapi julid, pintar tapi nyinyir, pintar tapi tidak santun. Ini tidak hafal dan tidak paham nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jabar Masagi berupaya membumikan atau pendidikan karakter dalam konteks mulok budaya lokal sebagai akar untuk mengisi ruh pendidikan karakter agar tidak tercabut dari akarnya. Jadi tujuan utamanya pendidikan di Jawa Barat bisa memproduksi siswa yang berakhlak dan kompetitif, sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jawa Barat selain cerdas dan dia juga punya akhlak dan karakter yang membanggakan, serta punya spirit pejuang dan spirit kompetitif. Jawa Barat memiliki 3 irisan budaya Sunda, yaitu Cirebon dan Kabupaten. Itu sebagai informasi yang memang kaum milenial kayaknya tidak mengetahui itu. Dan itulah yang menjadi dasar grand design salah satu program yang di launching oleh Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil, dalam Jabar Masagi. Program ini menguatkan fondasi generasi milenial Jawa Barat melalui nilai pendidikan karakter. Jabar Masagi menjadikan budaya lokal yang beragam menjadi fondasi yang harus diletakkan di awal karena menyangkut identitas dan warisan sejarah yang melekat pada kearifan lokal di masing-masing wilayahnya. Jadi pendidikan karakter tersebut bisa diwujudkan dengan cara mengembalikan pendidikan budi pekerti yang bisa berdampak pada akhlak sosial yang mengandung peluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang 3 budaya yang ada di Jawa Barat tadi. Program pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentengi siswa-siswa di Jawa Barat, khususnya di kita juga di SMK Negeri 122, dengan nilai-nilai baik yang selaras dengan cita-cita Jabar juara lahir batin. Manusia unggul di Jawa Barat harus mempunyai 4 nilai, yaitu secara fisik badannya harus sehat, cerdas, berakhlak, dan religius. Untuk mewujudkan 4 nilai tersebut dilakukan melalui strategi yang disebut Jabar Masagi. Masagi ini adalah filosofi Sunda yang singkat dan padat begitu.
tapi memiliki makna yang mendalam. Oi, kumaha oi? Di Sunda itu ada istilah Posisi. artinya sempurna. Coba ditanya kepada orang tua kalian. Posisi di mana posisi? Posisi. Suatu argumen ataupun pendapat yang memang yang dikatakan Mas Agi itu ya betul-betul sempurna dari berbagai Jadi gimana, sisi. Bang? Filosofi Mas Agi yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajak atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Masagi berasal dari kata masagi yang artinya bentuk persegi begitu. Dan yang segi empat lah begitu ya, atau bujur sangkar. Bentuk bangun seperti memiliki empat sisi yang sama dan seimbang. Oleh sebab itu, benda yang memiliki bentuk demikian tidak pernah bergelinting atau bahkan tidak mudah goyah. Posisinya tegak, kokoh, karena ditopang oleh sudut atau siku-siku yang kuat. Metafor itulah rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jalma Masagi, yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang Masagi. Jalma Masagi yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu, serta serba bisa, ya. Itu merupakan penjelasannya. Dirinya tidak mudah berkembang-ambing oleh pengaruh apapun, ya, dan tentu saja hampir tidak memiliki kekurangan. Sesudah nama Cawade, serta mendekati sempurna atau bahkan ya sempurna seperti itu. Jalma Masagi memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Manusia yang benar dalam bernalar, baik akhlaknya serta elok perilakunya. Dia adalah manusia enggak kuliah kalau bahasa Sunda. Itu sebelumnya kenapa Jabar Masagi diprogramkan untuk dilaksanakan di kita di sekolah dan masuk ke dalam kurikulum Jabar Masagi. Di program Masagi tentu saja sangat bersesuaian dengan spirit generasi ini. Harus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali artikulasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di program ini generasi milenial diasah di barat ini untuk belajar rasakan, rasa belajar memahami, belajar melakukan dan belajar menghadapi dan nyata. Belajar atau merasakan adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang sehingga muncul iman dan kesadaran atas hati dan perasaan. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap lingkungan sekitar karena memiliki perasaan yang kuat atau untuk berempati. Belajar atau arti atau memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu teknologi dan seni. Belajar bukti atau melakukan berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu baik yang baru maupun yang memperbaharui. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang Masagi mampu merealisasikan gagasannya menjadi nyata. Bukan sekedar kata-kata, hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibanding kata-kata. Belajar bakti atau dumadi ya, atau mengabdi adalah mempersembahkan karya bagi khalayak, terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik. Melakukan bakti tentu saja dengan berbagai hal dan cara, bukan hanya
materi, tetapi dengan pemikiran-pemikiran. Kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dan kerangka hidup bersama. Secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpihak, yang berpijak pada pendidikan budi pekerti, yang berdampak pada akhlak sosial, yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal. Konteks beda. Konsep itu sebagai pijakan jati diri dengan keterampilan Aba 21 kemajuan generasi muda di Jawa Barat ke depan. 10 menit bagaimana implementasi Jabar Masagi ini ya di dalam implementasi kurikulum program Jabar Masagi adalah seluruh program praktik di lingkungan rumah atau sekolah dan masyarakat mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya yang memiliki kemampuan untuk belajar, merasakan surti rasa, belajar memahami atau harti atau karsa, belajar melakukan bukti cipta, dan belajar hidup bersama atau bukti dumadi dan nyata. Itu Jabar Masagi sejalan dengan penguatan pendidikan karakter dari kurikulum yang akan kita laksanakan. Selanjutnya untuk program visi misi sekolah, lanjut Pak Opik. Untuk di kita secara pengaturan program sekolah, dan ini adalah identitas kita, identitas sekolah SMP Negeri 1 Buah 2, di mana lokasinya di Jalan Raya Buah 2 kilometer 3 ya, Desa Bojongloa, Kecamatan Buah 2. Dan Instagram untuk sekolah juga harus tahu semuanya, karena nanti konten-konten dari sekolah juga akan di-upload di situ, baik di Facebook, di YouTube, mungkin juga nanti TikTok ada, karena memang zaman milenial sekarang itu sistem digital seperti ini harus dipahami dan diikuti oleh kita bersama. Jadi memajukan sekolah juga sekarang sudah mulai dengan teknologi-teknologi IT atau teknologi informasi yang dengan mudah kita akan menginformasikan berbagai kegiatan kita di dunia maya. Dan itu akan menjadi suatu hal yang perlu dilakukan oleh kita. Kita melakukan apapun yang sifatnya positif, kita informasikan di di Instagram atau di Facebook sekolah, dan itu merupakan hal yang positif untuk diketahui oleh masyarakat. Dan identitas yang lainnya bisa kita lihat tentang kontak sekolah, email ataupun nomor status sekolah, SKA yang secara resmi itu sudah dimiliki oleh SMP Negeri 1 Buah 2. Selanjutnya Bob, slide loading. Nah, ini mungkin identitas pimpinan sekolah. Nama kepala sekolahnya Manirawan SPD, MPD, saya sendiri. Itu NIP saya 1968 0617 2064 1004. Instagram saya itu tolong diikuti silahkan. Facebook juga. Pendidikan terakhir saya di S2. Alamat rumah juga sudah disampaikan tadi ya. Itu identitas kepala sekolah yang menjabat definitif yang sekarang. Yang selanjutnya akan dijelaskan berkaitan dengan slogan yang sudah kita buat untuk memotivasi rekan-rekan semua di sekolah, baik mulai dari Bapak Ibu guru sampai ke para siswa, bergema menyampaikan sabda juara. Sabda itu
kepanjangan singkatan dari SMK Negeri 1 Buah 2. Kita ambil karena sabda ini kalau kita secara kata diartikan itu sangat bagus sekali, karena ini untuk menyemangatkan kita gitu. Adapun yang lainnya, kita ingin sekali SMK Negeri 1 Buah 2 itu yang terbaik gitu. Kalau yang terbaik kan bahasa sekarang itu juara. Kebetulan kita berembuk, Bapak Ibu guru juga perwakilan dari pengurus OSIS menyepakati bahwa kita punya slogan mulai dari kejujuran yang harus kita kedepankan. Itu bakal dipercaya dimanapun. Lulusan kita dari SMK 22 diharapkan alumninya jujur-jujur, karena orang jujur itu tidak susah hidup, dimanapun dia bisa hidup, dan itu merupakan hal yang kita terapkan di sekolah agar para siswa semuanya berlakulah jujur, karena jujur merupakan modal yang tidak bisa diuangkan, dan itu merupakan hal penting untuk dimiliki agar selamat dunia akhirat. Orang jujur itu ya, dimanapun dia akan dipercaya, dan insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya kalau orang yang jujur. Yang selanjutnya, kita menginginkan sekolah yang unggul, dan kita sudah bisa membuktikan bahwa sekolah kita SMK Negeri 1 Buah 2 adalah sekolah pusat keunggulan SMK PK ya. Di mana tahun 2020 kita mencoba masuk seleksi di Kementerian Mendikbud, dan alhamdulillah SMK negeri di Kabupaten Sumedang hanya SMK Negeri 1 Buah 2 yang masuk kepada sekolah yang unggul. Itu merupakan kebanggaan kita, dan itu masuk ke dalam slogan kita ya. Dan diharapkan unggul ini dari berbagai aspek gitu. Artinya ini merupakan penyemangat kepada semua anak-anakku untuk selalu unggul, selalu yang terbaik dalam berbagai prestasi yang harus diraih oleh anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya, amanah selalu bisa dipercaya dengan kegiatan-kegiatan yang memang akan dilakukan di masyarakat nanti. Kalau sudah amanah, itu saya yakin orang ini akan mendapat kepercayaan yang banyak dari berbagai pihak. Dan itu merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh alumni-alumni SMK Negeri 1 Buah 2 yang mengikuti proses pembelajaran di Sabda Juara ini. Ramah sudah barang tentu, kami ingin sekali memberikan pelayanan yang tidak arogan, tetapi pelayanan yang ramah merupakan hal yang kami kedepankan untuk menjamu dan melayani masyarakat, terutama orang tua siswa, juga kaitan kedinasan yang sopan dan nyaman untuk dalam kedinasan kesehari-harian. Jadi ramah di SMK Negeri 1 Buah 2 ini juga merupakan hal yang sangat kami unggulkan. Sudah barang tentu yang selanjutnya agamis, itu merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita, karena kita juga tidak akan selamanya hidup di dunia, kita juga nanti di kehidupan yang di akhir akan meninggal dunia, dan bekal di akhirat juga akan menjadi modal kita untuk diharapkan dalam menjadi anak-anak yang soleh dan soleha itu ya. Jadi harus agamis, memperdalam bagaimana agama kita yang kita anut untuk dipelajari, karena program-program keagamaan di sekolah itu banyak sekali yang akan kita laksanakan, mulai dari
pengenalan bacaan-bacaan yang memang perlu dihafal oleh anak-anak, membaca tulis Al-Quran, kegiatan keagamaan yang lain, itu akan kita perdalam sehingga Sabda Juara ini merupakan hal yang perlu dilaksanakan untuk menjadi lulusan yang terbaik begitu. Selanjutnya Pak Opik. Nah, ini juga berkaitan dengan visi misi di SMK Negeri 1 Buah 2. Visi SMK Negeri 1 Buah 2 yaitu terwujudnya tamatan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, unggul, mandiri, cerdas, terampil, dan mengembangkan kompetensi dasar yang dimiliki serta melayani kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja pada tahun 2024. Mudah-mudahan mimpi kita bisa tercapai, ya. Dan itu tidak dengan mudah, sudah barang tentu dengan perjuangan kita agar kita di sekolah sangat berupaya lulusan SMK Negeri 1 Buah 2 tidak ada yang menganggur. Intinya kami juga ingin anak-anak lulusan dari SMK Negeri 1 Buah 2 betul-betul terserap di dunia industri dan dunia kerja yang akan dihadapi oleh anak-anakku yang sudah lulus, juga yang akan lagi proses belajar. Itu kita siapkan, mudah-mudahan bisa meminimalkan keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh lulusan-lulusan kita untuk bisa lanjut ke dunia kerja. Bukan hanya itu, mungkin yang ingin dilakukan nanti oleh pihak sekolah juga selain masuk dunia kerja ataupun dunia industri, kita juga ingin mencetak wirausaha yang hebat begitu untuk menjadi konglomerat, untuk menjadi juragan-juragan, pengusaha, dan itu akan kita berikan keterampilan-keterampilannya untuk bekal. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita, intinya lulusan dari SMK Negeri 1 Buah 2, saya targetkan berkeinginan tidak adalah yang susah cari kerja, tetapi dengan pendidikan yang diambil pada saat proses pembelajaran, bagaimana proses berwira swasta, berusaha bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Karena dengan tidak masuk dunia kerja secara ke industri, kita juga punya peluang yang lain, bagaimana berwirausaha yang baik. Dan itu merupakan ilmu yang bisa diterapkan. Dan itu tidak sedikit yang sukses wirausaha muda dari lulusan SMK Negeri 1 Buah 2. Dan program itu merupakan program unggulan kita, bagaimana nanti lulusan-lulusannya seoptimal mungkin punya keterampilan yang bisa dijadikan dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Yang masih bersemangat belajar juga didukung dengan pembiayaan yang memadai, ya silakan lanjut ke perguruan tinggi, silakan, boleh untuk dari SMK lanjut ke perguruan tinggi untuk bisa meneruskan studinya. Jadi istilahnya BMW, kalau dari kementerian mengistilahkan B-nya bekerja, lulusannya bisa bekerja, W-nya bisa berwira swasta, M-nya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan dari misi kita ke visi, ke action kita untuk melaksanakan mimpi kita atau visi kita. Yang pertama nanti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyediakan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan kurikulum bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang kondusif. Kembangkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah. Yang keempatnya, menyiapkan tamatan untuk mengisi kebutuhan dunia industri atau dunia usaha atau dunia kerja, baik secara mandiri atau mengisi
kondisi lowongan kerja yang ada. Yang kelima, mendorong dan membantu untuk menyadari kompetensi dasar yang dimilikinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang keenam, membina dan membimbing dalam suasana yang religius. Yang ketujuh, menata dan mengembangkan IPS secara serta menjadikan lembaga pendidikan yang profesional, sehat, dinamis, dan inovatif. Yang kedelapan, mengembangkan diri di masa yang akan datang melalui jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang kesembilan, membantu pemerintah dalam menanggulangi angka putus sekolah. Lanjutnya, Pak Bik. Udin, Pak. Ini keberadaan kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 1 Buah 2. Kita punya 5 kompetensi kalian. Yang pertama TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang keduanya teknik ototronik atau TOT. Yang ketiga teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Yang keempat bisnis daring dan pemasaran CODM, COPM. Yang kelima akuntansi, keuangan dan lembaga atau AKL. Dan jumlah rombel yang ada di kita itu di kelas 10 ada 10 rombel, kelas 11 ada 10 rombel, yang kelas 12 nya 9 rombel. Jadi total kita ada 29 rombel yang secara aktif mengikuti proses kegiatan di sekolah dan secara resmi juga sudah tercover dalam Dapodik sekolah dan Dapodik pusat. Itu untuk kompetensi kalian. Yang selanjutnya prestasi yang diraih oleh sekolah banyak sekali dan ini merupakan kebanggaan bagi kita dan diharapkan anak-anak sekalian juga dari tingkat 10 nanti bisa berprestasi seperti kakak-kakak kalian yang telah mengukir prestasinya di sekolah baik secara produktif ataupun yang normatif, di mana program-program ekstrakurikuler yang begitu banyak di sekolah boleh Anda pilih nanti yang akan diikuti dan mudah-mudahan memunculkan prestasi yang bagus untuk nama baik dan mengharumkan nama sekolah. Juga Kecamatan Buah 2 sudah barang tentu akan menjadi kebanggaan kita dalam mencetak prestasi dan mudah-mudahan dari prestasi ini bisa menjadi prospek masa depan kalian dalam kehidupan nanti. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program pemerintah yang memang kita dalam penerapan kurikulum yang harus kita terapkan. Tadi program Jabar Masagi juga kegiatan-kegiatan yang lain, dan angkatan sekarang yang kelas 10 itu akan baru, yaitu kurikulum operasional sekolah yang akan dilaksanakan untuk pusat keunggulan, ya SMKPK. Nah, nanti ada panduan-panduan yang akan dilakukan oleh kami dari pihak sekolah, bagaimana nanti proses pembelajaran kurikulum yang baru ini akan berbeda dengan kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 kita coba untuk di launching nanti tahun ajaran baru untuk diterapkan di tingkat 10, karena kita sudah terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK yang diwajibkan untuk menerapkan kurikulum yang baru, dan sudah barang tentu pengistilahan ataupun proses pembelajaran ada perbedaan sedikit-sedikit, ya. Termasuk juga kompetensi keahlian TKRO sama TOT
itu akan menjadi satu program program kalian otomotif, nanti dijelaskan secara utuh oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan gitu kan. Tetapi kita akan coba karena memang ini adalah tuntutan yang harus kita laksanakan, dan kami juga mungkin hari Senin sampai Kamis akan melaksanakan kegiatan in-house training Bapak Ibu guru dengan pengawas pembina juga dengan dari dinas untuk menyiapkan persiapan proses pembelajaran yang akan disiapkan oleh kami untuk melayani kalian semuanya. Diharapkan para siswa tingkat 10 bisa menyelesaikan studi ini dengan baik, juga dengan lancar sampai akhir nanti, sampai menerima ijazah, dan mudah-mudahan kendala-kendala yang ada bisa Anda lalui, karena tidak sedikit nanti rintangan yang akan Anda temui, dan Anda harus bisa melawan ya, bagaimana perjuangan hidup ini harus Anda geluti dengan penuh semangat dan harapan cita-cita yang tinggi, karena itulah mungkin yang akan menjadi penyemangat kalian nanti dalam proses pembelajaran. Yang bersemangatlah untuk mencapai cita-cita. Gagal sekolah di tingkat 10 atau 11 atau 12 tidak selesai, ya ijazah kalian yang terakhir tetap SMP. Zaman sekarang yang sudah begitu berkembang, ijazah selalu dipermasalahkan untuk bagaimana kita memasuki dunia kerja. Jadi kalau SMP ijazah akhirnya ya sudah kebayang bagaimana masa depan kalian. Jadi diharapkan selesaikanlah studi di SMK Negeri 1 Goa 2 dengan penuh semangat, dan silakan interaksi dengan Bapak Ibu guru yang memberikan proses pembelajaran. Jangan sungkan-sungkan, kami siap melayani kalian dengan baik. Karena tujuan akhir kami di sekolah ya untuk melayani para siswa. Jadi silakan para siswa untuk berperan aktif. Juga silakan beraktivitas yang yang positif, karena kami banyak wadah organisasi di sekolah untuk Anda ikuti. Apakah nanti mau aktif di pengurus OSIS ataupun organisasi yang lain, silahkan untuk siapkan oleh kalian semuanya. Mudah-mudahan kita cepat-cepat bisa tatap muka, karena dengan proses pembelajaran daring sudah begitu jenuh dan begitu banyak kendala, dan diharapkan bisa cepat-cepat tatap muka di sekolah meskipun nanti terbatas, dan itu merupakan penyemangat kalian nanti untuk bisa belajar di sekolah bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru, melaksanakan aktivitas yang secara aktif di sekolah. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali apapun yang dilaksanakan di sekolah untuk kegiatan para siswa, dan diharapkan lebih kreatif lagi, dan jadilah kalian orang-orang yang sukses ya. Saya doakan sesuai dengan cita-cita kalian bisa tercapai. Demikian mungkin yang ingin saya sampaikan. Amin. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan selamat datang kampus SMK Negeri 1 Goa 2. Nanti kalian mudah-mudahan jadi siswa yang terbaik dan bisa meraih cita-cita yang sukses dalam kehidupannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Firman RBMPD telah memberikan materi di acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. 5 menit Bila Naros 5 menit. Oh boleh, 5 menit lagi. 5 menit. Kami masih ada waktu 5 menit. Bagi ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom chat. Ingin bertanya, ada yang mengerti dan atau mau ada yang tahu pengen diperjelas lagi, silakan diketik di kolom chat.
Kami akan tidak lanjuti bila mana teman-teman semua bertanya. Tuh, ayo Siap, Pak. tidak ada pertanyaan. Boleh nih, siapa? Terus, tinggalan Pak. Mangga, beli ayah mangga. Boleh bertanya tentang mau IG-nya Pak Bapak boleh, mau di follow boleh. Ada Pak? Tanya Ganjar Agung raise hand taruh. Tuh, kelas 6 itu. Ganjar Agung raise hand taruh jadi Dari mana Bapak server Pak? Server keayaan. itu iya dirinya. Oh? Ganjar Agung. Untuk Ganjar Agung boleh itu mengangkat tangan. Boleh dikirim pertanyaannya di kolom chat. Kami Ya, akan tidak chat. lanjuti pertanyaan dari teman-teman semua. Ganjar Agung boleh. Saya. Mungkin Bapak dari teman-teman kita semua tidak ada yang bertanya. Terima kasih kepada teman-teman semua telah mendengarkan materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Firman. Semoga teman-teman semua dapat memahami yang tadi disampaikan oleh Bapak. Sebelum itu mohon maaf bila mana ada salah ucap dan kesalahkataan. Tutur kata dari kita semua karena kita itu manusia, yang salah dari saya sendiri dan yang benar dari kita semua. Sebelum itu, saya tutup acara ini dengan ucapan basmalah bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan huruf keluar absen terakhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua jangan dulu keluar karena ada pengabsenan dari pihak kita. Yang namanya tidak sesuai mohon di chat di kolom chat agar kami bisa mengabsen dengan baik dan benar. Terima kasih. Rekam. Bapak ada salam di